Pada sekitar tahun 1986, Suryadi punya inisiatif mendekati keluarga Soekarno. Dia mendekati Megawati Soekarno Putri dan Guru Soekarno Putra untuk bergabung dengan PDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustami Narda. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya. Amin. Sahabat BN yang berbahagia, prahara kudeta yang menimpa Partai Demokrat akhir-akhir ini sampai sekarang isunya masih menggelinding, masih membubung ke angkasa publik, masih tetap menarik untuk menunggu informasi kelanjutan dari peristiwa ini dari hari ke hari. Namun dari sekian, yang paling menarik ditunggu publik, terutama sekali tentu oleh kalangan Partai Demokrat, adalah balasan surat Ketua Umum Partai Demokrat AHY kepada Presiden Joko Widodo, yang sebagaimana disampaikan AHY, isi surat itu antara lain meminta informasi dan klarifikasi dari Presiden Joko Widodo tentang keterlibatan kalangan istana dalam peristiwa rencana kudeta ini, dalam peristiwa rencana pengambil alihan paksa kepengurusan Partai Demokrat ini. Sebagaimana telah kita ketahui, semenjak beberapa hari terakhir ini telah menggelinding informasi bahwa banyak disebut-sebut oleh publik nama KSP Muldoko. Dengan adanya surat nanti dari Presiden Joko Widodo kepada Partai Demokrat, tentu akan jelas di sana apa sesungguhnya yang terjadi. Apakah memang ada campur tangan kalangan istana atau kalangan penguasa dari dalam hal ini? Apakah sama sekali tidak? Sahabat BN yang berbahagia, kalau kita coba merunut ke belakang kepada perjalanan bangsa ini berkaitan dengan partai politik, memang tidak bisa kita nafikan bahwa keterkaitan sebuah partai politik dalam suatu negara seperti negara Indonesia sungguh sangat kuat sekali. Dasarnya, pengesahan partai politik itu ditandatangani oleh Menkumham. Ini suatu bukti bahwa sebuah partai politik tidak bisa dilepas-pisahkan keterkaitannya atau hubungannya dengan pemerintah yang berkuasa di saat itu. Nah, jika kita lihat ke belakang, di masa pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, kita mengenal saat itu ada partai yang dibubarkan oleh pemerintahan Soekarno, yakni Masumi. Lanjut,
kepada pemerintahan Orde Baru. Di era Orde Baru, kita melihat agak lebih gamblang pengaruh penguasa kepada partai saat itu. Kita tahu dari 9 partai di awal kepimpinan Soeharto di era Orde Baru, akhirnya melalui fusi partai jadilah dia 3 partai. 3 partai itu yang boleh disebut partai oleh pemerintah Orde Baru hanya 2, yang satu tidak. Maka ada waktu itu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan satu yang tidak boleh disebut partai waktu itu adalah Golongan Karya. Jadi waktu Orde Baru disebut 2 partai 1 golongan. Yang berkuasa waktu itu adalah Golongan Karya. Golongan Karya didirikan oleh ABRI. Soeharto sebagai seorang jenderal yang adalah seorang presiden menjabat kedudukan di Golkar sebagai ketua Dewan Pertimbangan Golkar. Jika kita lihat 2 partai lainnya, P3 dan PDI, kala itu tak lebih dari sebuah pelengkap penderita saja. 2 partai ini waktu itu bisa dikatakan antara ada dan tiada. Selama lebih kurang 13 tahun, PDI dan P3 menjadi partai yang hanya antara ada dan tiada. Namun pada sekitar tahun 1986, Suryadi punya inisiatif mendekati keluarga Soekarno. Dia mendekati Megawati Soekarno Putri dan Guru Soekarno Putra untuk bergabung dengan PDI. Ketika Ibu Megawati dan Guru Soekarno Putri telah bergabung ke PDI, beberapa saat kemudian terlihatlah PDI seperti bangkit, berbeda dari beberapa belas tahun belakangan. PDI mulai dilirik oleh kalangan pengikut PNI di era Soekarno. Lebih dari itu, PDI berubah menjadi partai yang sangat digandrungi anak muda. Ini. Jadi bagaimana kejadian ini? Penguasa saat itu mulai agak ada keresahan. PDI sudah mulai berubah. P3 masih sama seperti yang dulu. Pada tahun 1993, dengan sangat mengejutkan, Megawati Soekarno Putri secara aklamasi menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PDI. Dengan kejadian itu, pemerintahan Soeharto tidak bisa lagi tinggal diam. Dia harus bergerak dengan agak kentara. Apa yang terjadi? Sekitar 3 tahun kemudian, pada tahun 1996, terjadi Munas PDI di Medan. Kita tahu bahwa Munas itu banyak sedikitnya ada campur tangan penguasa untuk melaksanakannya. Sehingga ketika Munas di Medan, terdepaklah Megawati Soekarno Putri. Terpilih Suryadi sebagai Ketua Umum waktu itu. Wah, kalangan akar rumput di PDI waktu itu merasa
benar-benar tidak menerima kenyataan ini. Dan sejak itu terjadilah dualisme kepimpinan di PDI. Puncaknya pada tanggal 27 Juli tahun 1996 terjadilah pengambil alihan paksa kantor PDI di Jalan Diponegoro nomor 58 Jakarta Pusat yang dikuasai masa dari Megawati Soekarno Putri yang mengambil alih masa Suryadi yang jelas waktu itu dilihat oleh masyarakat didukung oleh ABRI. Banyak timbul korban waktu itu dari kalangan masa pendukung Megawati Soekarno Putri. Dan saat itulah titik awal berdirinya PDIP. Megawati Soekarno Putri berinisiatif mendirikan partai bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Itulah yang terjadi di era Orde Baru. Begitulah kuatnya waktu itu campur tangan kekuasaan kepada partai. Sekarang kita lihat di era reformasi. Kita tahu pada tahun 2014 Golkar mulai kisruh di dalamnya. Waktu itu Munas Golkar di Bali menjadikan Abu Rizal Bakri terpilih untuk kedua kalinya menjadi ketua umum Golkar. Namun dari kalangan yang tidak puas membuat munas tandingan dan terpilih waktu itu Agung Laksono. Selanjutnya apa yang terjadi? Di Menkumham yang mendapat pengesahan adalah kepengurusan dari Agung Laksono. Dan itu berjalan terus. Namun kita tahu dalam partai Golkar banyak sekali orang-orang yang telah punya pengalaman, punya jam terbang politik yang sangat jauh dan luas. Sehingga ada inisiatif waktu itu untuk berdamai antara kubu Agung Laksono dengan kubu Abu Rizal Bakri. Kita melihat perdamaian ini semata-mata demi kepentingan partai. Sebab kalau dilanjutkan juga perseteruan ini, nanti dampaknya partai akan pecah. Akhirnya berdamai dan yang menjadi ketua umum Setia Novanto. Dan Setia Novanto waktu itu menyatakan mendekat ke pemerintah. Namun Setia Novanto tidak lama tersangkut masalah korupsi dan akhirnya digantikan oleh ketua umum yang sekarang, Airlangga Hartarto, dan sekarang menjadi seorang menteri koordinator di kabinet Joko Widodo. Selanjutnya P3. P3 kita perhatikan juga mulai tahun 2014 ada kisruh dalam. Ini diawali dengan tersangkutnya Surya Dharma Ali, ketua umum P3, dengan kasus korupsi. Begitu tersangkut Surya Dharma Ali dengan kasus korupsi, sekjennya Romi Hormuzi mengambil tindakan memecat Surya Dharma Ali. Dan pada muktamar P3 di Surabaya terpilih Romi Hormuzi menjadi ketua umum. Namun pemecatan Surya Dharma Ali tidak diterima begitu saja oleh Surya Dharma Ali. Surya Dharma Ali juga memecat Romi Hormuzi untuk
sebagai sekjen. Setelah pemecahan itulah terjadilah muktamar di Surabaya. Tidak puas dengan muktamar di Surabaya, kubu Surya Dharma Ali mengadakan muktamar di Jakarta. Hasil muktamar Jakarta melahirkan Ketua Umum Jan Farid. Namun, apa yang terjadi? Kita tahu Romi Hormuzi adalah mendekat ke pemerintah, sedangkan Surya Dharma Ali memilih beroposisi dengan pemerintah. Sehingga apa yang terjadi? Dualisme kepimpinan antara Romi dengan Jan Farid akhirnya yang mendapat pengesahan kepengurusan di Menkumham adalah kepengurusan yang dipimpin Romi. Selanjutnya Hanura. Hanura juga pernah terjadi kisru antara kubu Ketua Umum Usman Sabta dengan sekjennya Sarifuddin Suding. Namun akhirnya yang mendapat pengesahan kepengurusan di Menkumham kepimpinan Usman Sabta. Dan yang paling terbaru adalah Partai Berkarya. Partai Berkarya didirikan dan dipimpin oleh ketua umumnya Hutomo Mandala Putra alias Tommy, anak kandung dari penguasa Orde Baru Soeharto. Tak lama berselang setelah pemilu 2019, tiba-tiba dengan berbagai alasan, kubu yang tidak menyenangi kepemimpinan Tommy di Partai Berkarya melakukan munas luar biasa. Hasilnya terpilih Muhdi PR sebagai ketua umum. Selanjutnya terjadi lagi dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Berkarya. Apa yang terjadi? Kepengurusan Muhdi PR mendapat pengesahan dari Menkumham, sehingga Hutomo Mandala Putra terdepak. Dari perjalanan ini kita melihat memang tidak bisa dielakkan keterkaitan partai politik dengan pemerintahan yang berkuasa saat itu. Sekarang kalau kita bawakan kepada Partai Demokrat yang sedang terjadi gonjang-ganjing dengan isu kudeta ini, kita tahu bagaimanapun Partai Demokrat yang sekarang dipimpin AHY, yang adalah anak kandung SBY. SBY adalah orang yang pernah juga telah ikut di dunia kemiliteran di era Orde Baru dan di era reformasi, pernah menduduki sejumlah jabatan penting di kabinet, dan terakhir menjadi Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, dan dia adalah seorang jenderal bintang 4. Tentu akan bisa melihat semua kejadian ini dan akan bisa membaca apa yang bakal terjadi kalau ini dibiarkan. Sehingga kalau banyak yang mengatakan terlalu jauh Ketua Umum Partai Demokrat berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo tentang hal yang terjadi di Partai Demokrat sekarang ini, namun sangat banyak pula yang menganggap itu sebuah kewajaran, karena bagaimanapun partai politik
tidak bisa dilepas pisahkan keterkaitannya dengan penguasa, dan apalagi disebut-sebut ada keterlibatan kalangan istana, dan apalagi dikatakan kalangan istana itu orang yang sangat dekat dengan Presiden Joko Widodo. Untuk itu, publik sekarang ini, terutama tentu keluarga besar Partai Demokrat dari pusat sampai ke daerah, sangat menantikan surat dari Presiden Joko Widodo sebagai balasan dari surat Ketua Partai Demokrat yang telah dilayangkannya kepada Presiden Joko Widodo berkaitan dengan kisruh yang terjadi di Partai Demokrat sekarang ini. Mari sama-sama kita tunggu balasan surat tersebut, dan mari nanti sama-sama kita lihat apa isi balasan surat dari Presiden Joko Widodo tersebut. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.